Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pegawai Official. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Materi ini adalah materi kimia untuk SMA, SMK atau MA kelas 10 semester ganjil. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan dasar pengelompokan unsur melalui perkembangan tabel periodik unsur. Yang kedua, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Serta yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Itu tiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Kita lihat perkembangan keperiodikan unsur. Yang pertama adalah J.W. Dobereiner. Dasar kenaikannya, dasar pengelompokannya maksud saya itu kenaikan massa atom. Setiap kelompok yang sifatnya mirip terdiri dari 3 unsur. Jadi Dobereiner mengelompokkan dengan melihat kenaikan massa atom, unsur-unsur yang ada, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Dobereiner menemukan di mana massa unsur yang kedua merupakan massa rata-rata unsur pertama dan ketiga. Ya, kita lihat apa yang sudah disusun oleh Dobereiner. Nih, dikenal dengan triade Dobereiner. Misal, klorin, bromin, iodin. Massa atom relatifnya atau massa atomnya atau nomor massanya 35,5, kemudian 79,9 dan 127. Dari 3 unsur ini masuk satu kelompok. Setelah dihitung rata-rata air unsur yang pertama dan ketiga, 35,5 ditambah 127 dibagi 2, hasilnya adalah 81,2. 81,2 ini adalah mendekati masanya bromin. Maka klorin, bromin, dan iodin ini satu kelompok. Ya, wujudnya gas cair padat. Nah, ini dikenal dengan triade karena satu kelompoknya itu 3 unsur. Ya, kelemahannya apa? Triade Dobereiner itu bahwa tidak setiap 3 kelompok menunjukkan hal yang demikian. Ya, itu kelemahannya itu, karena ternyata tidak setiap unsur seperti itu. Yang kedua, apa yang dikembangkan oleh Dobereiner diperbaiki oleh Octave Newlands. Jadi Octave Newlands penemunya dasarnya masih sama, kenaikan massa atom, di mana menurut Newlands unsur yang pertama memiliki sifat yang mirip dengan yang ke-8. Berarti yang kedua mirip dengan yang ke-9, yang ketiga mirip dengan yang ke-10, sehingga disebut dengan oktav. Jadi setiap hitungan yang ke-8 unsurnya memiliki sifat yang mirip setelah mengurutkan kenaikan massa atomnya. Kita lihat. Nah, ini seperti tangga nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, ya, makanya namanya oktav. Satu oktav itu berarti kan hitungannya 8. Unsur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nah ke-8 ini H, ya kan? H yang pertama, yang kedua Li, ketiga Be, terus setelah dihitung setelah O itu F. Nah, F ini mirip itu, ya. Berarti kalau yang kedua Li setelah dihitung sini ini berarti 6, 7-nya F, 8-nya Na. Jadi unsur diurutkan berdasarkan kenaikan
nomor masanya atau massa atomnya, setiap hitungan yang ke-8 sifatnya mirip, maka disebut dengan oktav Newlands. Gitu ya. Nah, yang ketiga BE, begitu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka BE mirip dengan MG. Begitu seterusnya. Itu oktav Newlands. Ya. Yang ketiga, setelah Newlands menemukan ini, nah, kemudian terus disempurnakan oleh Mendeleev. D.I. Mendeleev. Dasarnya masih sama, kenaikan massa atom, di mana menurut Mendeleev sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifat. Jadi Mendeleev menemukan pengulangan sifat itu merupakan fungsi dari periodik. Jadi secara periode sifat unsur itu terulang. Maka di Mendeleev itu mulai dikenal dengan golongan dan periode. Di Mendeleev kita lihat. Nah ini, Dmitri Ivanovich Mendeleev mengelompokkan unsur itu menjadi bagian yang namanya golongan. Dia mengelompokkan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 8. Di mana dalam 8 golongan ini ya dasarnya tidak bertentangan dengan oktav Newlands karena dia menggolongkan menjadi 8. Maka setiap hitungan yang ke-8 ya sama, berarti nanti kan itu. Nah ini golongan 1 H, L, I, N, A, K, C, U, R, B dan seterusnya. Ya, maka dikenal ada golongan. Oke, kita lanjutkan. Setelah Dmitri Ivanovich Mendeleev mengelompokkan unsur, dia menemukan golongan, kemudian periode ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, periodenya dia menjadi itu. Maka kemudian Ivanovich Mendeleev memiliki kelebihannya dia bisa memperkirakan dan memberikan ruang kosong pada pengelompokannya untuk unsur-unsur yang saat itu belum ditemukan, dan kemudian hari itu ditemukan dengan benar. Ya, kita teruskan. Yang selanjutnya adalah periodik bentuk panjang. Nah, di periodik bentuk panjang atau sering dikenal dengan sistem periodik unsur modern, dasar pengelompokannya berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Itu dasarnya. Ya, bisa dibandingkan. Sebelumnya adalah kenaikan massa atom, yang di sini menjadi kenaikan nomor atom. Sifatnya masih sama, kemiripan sifat. Ya. Tapi dasar yang jelas itu di sini perbedaannya kenaikan nomor atom, bukan massa atom. Nah, dalam sistem periodik bentuk panjang ini, maka dalam satu golongan memiliki kemiripan sifat dalam satu periode menunjukkan kenaikan nomor atom. Kita lihat. Nah, ini tabel periodik modern. Jadi ini ada golongan. Ya, golongan itu membentang dari kiri ke kanan, tetapi golongannya itu dalam satu kolom ke bawah. Satu kolom ke bawah ini. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 18. Nah, sistem pengelompokan golongan ini adalah sistem pengelompokan golongan menurut internasional atau yang dikenal dengan IUPAC, International Union Part and Applied Chemistry. Sedangkan di sini juga tertulis 1A, 2A, 3B, 4B dan seterusnya. Kemudian dari 2A ini loncat ke 3A, sini loncat.
di tengah-tengahnya ada golongan B. Nah, pengelompokan golongan A dan B ini adalah pengelompokan golongan menurut sistem Amerika, ya. Jadi golongan dibagi menjadi dua kalau menurut sistem Amerika, yaitu golongan A atau sering disebut dengan golongan utama, dan golongan B sering disebut dengan golongan transisi. Mengapa disebut transisi? Karena dia terletak di antara perpindahan 2A dengan 3A, transisi itu, ya. Nah, itu golongan di sistem periodik modern. Golongan 1A sering disebut dengan golongan alkali, 2A disebut dengan golongan alkali tanah, ya. 3A nggak ada sebutan khusus, yang ada sebutan khusus lagi adalah 7A, itu golongan halogen, dan 8A adalah golongan gas mulia. Sedangkan golongan B ini semua disebut dengan golongan transisi. Plus dalam golongan B ini ada golongan yang terpisah ke bawah. Ini namanya golongan lantanida dan aktinida. Ini sesuai dengan atomnya atau unsurnya, unsur lantanid dan aktinid. Ya, di samping golongan, tabel periodik modern juga terdiri dari periode. Periode itu membujur dari atas ke bawah, tapi anggota periode itu horizontal, mendatar. Ini periode 1 isinya 2 unsur, periode 2 isinya 8 unsur, periode 3 isinya 8 unsur sama, sehingga periode 1 sering disebut dengan periode sangat pendek. Periode 2 dan 3 disebut dengan periode pendek karena isinya cuma 8 unsur. Periode 4 isinya 18 unsur, periode 5 juga isinya 18 unsur. Nah, periode 4 dan 5 sering disebut dengan periode panjang. Sedangkan periode 6 itu isinya 32 unsur karena lantanida ini diteruskan ke bawah ditambah ini, sehingga isinya jadi 32. 7 begitu, periode 7 juga begitu, ini diteruskan ke bawah nih. Nah, sehingga periode 6 dan 7 sering disebut dengan periode sangat panjang, ya. Itu tabel periodik modern, perkembangannya seperti itu. Dan sekarang yang dipakai itu yang sekarang ini, tabel periodik modern, ya. Ini sudah disempurnakan, dibuat bentuk panjang, memanjangnya ke samping bukan ke bawah. Tadi kalau lihat Mendeleev itu panjangnya ke bawah, atau dia menyusunnya ke bawah bukan ke samping. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi dasarnya tadi menggunakan sistem periodik bentuk panjang atau modern. Ya, sifat-sifat keperiodikan unsur yang akan kita pelajari itu ada 5 di sini. Yang pertama adalah sifat logam dan non logam, yang kedua jari-jari atom, yang ketiga afinitas elektron, yang ketiga energi ionisasi, dan yang keempat keelektronegatifan. Kita lihat satu persatu. Sifat logam dan non logam. Ini gambar sketch dari sistem periodik bentuk panjang. Warnanya dibedakan. Yang warna hijau ini itu adalah logam, yang warna ungu non logam. Kita lihat nih, unsur logam, unsur non logam. Ini H, ini di sini non logam. Hidrogen itu non logam karena dia berupa gas. Sifat logam dan non logam bagaimana dalam satu periode, ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan. Ini satu periode ini. Dari kiri ke kanan sifat logamnya berkurang. Jadi di sini berarti wilayah ini paling logam, paling logam berarti ini yang paling kiri. Nah, semakin ke kanan semakin berkurang sifat logamnya, berarti ini paling non logam, yang paling kanan ini paling non logam, ya. Dalam satu golongan bagaimana? Nah, ini dalam satu golongan dari bawah ke atas sifat logamnya berkurang, artinya
unsur yang periode ketujuh itu berarti paling logam. Periode ketujuh itu paling logam. Periode keenam sudah nggak begitu gitu ya, semakin ke sini semakin berkurang sifat logamnya, sehingga secara wujud dan sifat, logam yang paling bawah atau letak logam yang paling bawah ini atau pada periode 7 dan 6 itu keras logamnya, sedangkan semakin ke atas sifat logamnya itu semakin lunak, artinya bisa diiris dan seterusnya. Itu sifat logam dan non logam. Sifat yang kedua adalah jari-jari atom ya. Sifat yang kedua adalah jari-jari atom, jari-jari atom. Nah, ini jari-jari atom. Jari-jari atom itu merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Ingat jari-jari di matematika. Di matematika definisi jari-jari kan jarak dari pusat lingkaran ke garis lingkaran. Nah, di sini pusat lingkarannya itu berarti inti atom, sedangkan garis lingkarannya itu merupakan elektron terluar atau kulit atom terluar. Ya, itu pengertian jari-jari. Nah, lihat pengertian jari-jari. Ini sket dari sistem periodik unsur. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atomnya mengecil. Ya, jari-jari atomnya mengecil seperti gambar ini nih. Ini lingkarannya lebih besar, lebih kecil, semakin kecil dan paling kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atomnya mengecil. Nih, lihat gambarnya ini, semakin lingkarannya semakin kecil. Mengapa mengecil? Ya, karena semakin ke kiri inti atomnya semakin besar, sehingga jarak inti atom ke elektron terluarnya menjadi semakin dekat, sehingga jari-jari atomnya makin kecil. Mengapa inti atomnya makin besar? Karena nomor masanya juga semakin naik gitu. Itu dalam satu periode dari kiri ke kanan. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas itu ya, dari bawah ke atas jari-jari atomnya mengecil ya, jari-jari atomnya mengecil, atau dengan kata lain dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya itu semakin besar, jari-jari atomnya makin besar. Mengapa semakin besar? Ya, karena nomor masanya bertambah, nomor atomnya juga bertambah. Dengan bertambahnya nomor atom itu artinya jumlah kulitnya semakin banyak, atau jumlah lingkaran kulitnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah kulitnya berarti jaraknya semakin jauh. Itu jari-jari atom, sifat keperiodikan yang kedua. Kita lanjutkan ke sifat keperiodikan yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Jadi ternyata untuk menerima elektron itu butuh energi, ya kan? Nah, energi yang dibebaskan oleh suatu atom untuk menerima elektron itu namanya afinitas elektron. Kita lihat sketnya ini ya. Garis-garis ungu ini menunjukkan besarnya afinitas elektron. Sifat keperiodikannya ditunjukkan dengan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar afinitas elektronnya. Ya, artinya apa? Dari kiri ke kanan semakin mudah atom-atom itu untuk menerima elektron. Jadi yang paling kiri paling susah nerima, paling kanan ini paling
gampang menerima elektron, ya. Sedangkan yang di tengah variatif, ada yang gampang. Kalau warna ungunya tinggi berarti gampang, kalau warna ungunya tipis atau kecil itu berarti susah, ya. Tetapi secara umum dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar, ya. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas itu afinitas elektronnya juga semakin besar. Jadi bagian bawah itu paling susah menerima, golongan kecil, golongan atas itu berarti paling mudah menerima elektron, ya. Itu afinitas elektron dalam satu golongan. Ya, apakah bisa dikaitkan dengan jari-jari? Bisa. Dengan semakin kecilnya jari-jari berarti gaya tarik elektron terluar dengan inti atom semakin kuat. Kalau gaya tariknya semakin kuat berarti untuk dilepas semakin susah melepas, dengan kata lain lebih mudah menerima, ya. Demikian pula dalam satu golongan nih, dari bawah ke atas semakin besar, artinya unsur yang di atas itu lebih mudah menerima. Karena apa? Tadi jari-jarinya lebih pendek, ya. Sedangkan semakin ke bawah jari-jarinya semakin panjang, berarti secara gaya tarik elektron terluar dengan inti atom semakin lemah gaya tariknya. Sehingga kalau gaya tariknya semakin lemah berarti kan dia cenderung mudah melepas daripada menerima, ya. Itu tentang afinitas elektron. Sifat berikutnya adalah sifat yang keempat, energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Adalah nilai energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas sebuah elektron paling luar, yaitu elektron yang terikat paling lemah. Jadi paling luar itu berarti elektron yang berada pada kulit paling luar, elektron valensi, dalam membentuk ion positif. Dengan melepas elektron maka menjadi ion positif, maka terbentuk ion positif. Karena elektron bermuatan negatif, membuang muatan negatif berarti yang ada adalah muatan positif, sehingga membentuk ion positif, ya. Ingat, energi ionisasi energi minimum yang diperlukan atom untuk melepas sebuah elektron. Kalau afinitas tadi adalah menerima, sekarang untuk melepas. Kita lihat seperti tadi digambarkan dengan garis ungu, ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya makin besar, artinya, ya, dari kiri ke kanan semakin susah melepas. Sedangkan yang paling kiri berarti paling mudah melepas, yang paling kanan paling susah melepas. Mengapa paling susah melepas? Karena gaya tarik inti ke elektron valensi semakin kuat. Jadi untuk melepas jadi semakin berat, gitu ya. Itu dalam satu periode dari kiri ke kanan. Bisa dilihat dari grafik yang digambarkan dengan garis ungu ini, grafiknya naik, ya. Ini juga naik, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Dari kiri ke kanan garisnya semakin tebal, makin tebal, makin tinggi, ya. Tuh. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas juga semakin besar. Ini lihat, grafiknya makin naik, lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal. Paling tebal H, RA, BA, paling tebal BE, ya, paling tinggi maksudnya tebal, garisnya semakin lebar. Itu begitu. Jadi dalam satu golongan dari bawah ke atas energi ionisasinya makin besar, artinya unsur-unsur di periode 7 dan 6 dan 7 itu lebih cenderung untuk melepas.
sedangkan unsur-unsur di periode 1 dan 2 ya itu berarti cenderung terima, balik, ini cenderung menerima, yang ini cenderung lepas. Itu energi ionisasi. Yang terakhir adalah keelektronegatifan. Seperti bahasanya, ke itu berarti menuju, elektro itu berarti elektron, ya kan? Negatif berarti muatannya negatif, berarti kecenderungan untuk bermuatan negatif. Keelektronegatifan adalah besaran tendensi, jadi kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Dengan menarik elektron berarti menjadi bermuatan negatif karena elektronnya sendiri adalah muatannya negatif. Jadi keelektronegatifan itu adalah kecenderungan untuk bermuatan negatif. Syarat untuk bermuatan negatif dia menarik elektron. Kita lihat sifatnya ya. Nah, ini grafiknya kayak tadi persis, semakin besar dari kiri ke kanan, ya kan? Artinya semakin ke kanan lebih cenderung bermuatan negatif, sedangkan yang paling kiri berarti bermuatan positif, paling cenderung bermuatan positif paling kiri, sebelahnya itu gitu. Jadi dalam satu berarti golongan 1A 2A itu cenderung bermuatan positif, golongan 6A 7A itu cenderung bermuatan negatif, apalagi 8A ya begitu. Sedangkan dalam satu golongan dari bawah ke atas semakin besar juga, berarti periode 7 dan 6 ini cenderung bermuatan positif, sedangkan periode 1 2 3 itu cenderung bermuatan bermuatan positif ya, sedangkan 6 dan 7 periode 6 dan 7 cenderung bermuatan negatif begitu ya. Nah, itu sifat yang keempat. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Dalam satu golongan jari-jari atomnya semakin kecil dari bawah ke atas ya, sifat logamnya juga semakin kecil dari bawah ke atas. Sedangkan dalam satu periode ya kan, ini jari-jari atomnya semakin kecil juga, sifat logamnya juga semakin kecil ya. Sedangkan dalam satu periode ini, dalam satu golongan dan periode, kesimpulannya saya ulang, dalam satu golongan dari bawah ke atas jari-jari atom makin kecil, sifat logam makin kecil ya, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan makin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom makin kecil, sesuai dengan tanda ini yang semakin meruncing, turun, ini berarti turun, meruncing, makin kecil, sifat logam juga makin kecil. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin besar, seperti garis ini menaik semakin besar ya. Jadi dalam satu golongan berarti gambar ini dan ini itu ya, dari bawah ke atas jari-jari atom makin kecil, sifat logam makin kecil, dari bawah ke atas energi ionisasi makin besar, afinitas elektron makin besar, keelektronegatifan juga makin besar. Sedangkan dalam satu periode berarti gambar ini dan ini, dari kiri ke kanan jari-jari atom makin kecil, sifat logam makin kecil, sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan makin besar ya. Itu kesimpulannya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.